Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat walafiat. Ini adalah video yang Pak Aziz buat sengaja supaya teman-teman tetap bisa belajar dari rumah. Pun kalau misalkan teman-teman sebelumnya kan sudah ketemu sama Pak Aziz, sudah pernah Pak Aziz jelaskan, kemudian lupa, teman-teman tinggal tonton ulang video ini. Ini Pak Aziz sengaja buat sebagai fasilitas buat teman-teman. Nah, Pak Aziz mau mengingatkan kembali bahwa sebelumnya kita sudah belajar tentang bentuk kalimat yang bisa kita gunakan kalau kita mau menjelaskan kejadian di masa lampau, keadaan di masa lampau, ya. Dan secara bahasa, secara kebahasaan, kalimatnya ini disebut ya, bentuknya ini disebut sebagai simple present tense. Sebetulnya ini pola kalimat yang masih basic, masih mudah, tapi untuk beberapa teman-teman mungkin perlu beberapa kali menyimak. Tapi it's okay, setiap orang punya kecepatan yang berbeda kan ya. Itu sebabnya Pak Adi sediakan video ini supaya teman-teman bisa mengulang sampai dengan teman-teman bisa paham gitu. Jadi teman-teman nggak perlu merasa malu untuk bertanya juga ketika ketemu sama Pak Aziz, Pak aku masih belum ngerti, it's okay, tanya aja. Misalkan Pak malu kalau mau nanya langsung, mau lewat video aja nonton video Pak Aziz boleh. Itu sebabnya Pak Aziz buatkan video ini. Nah, seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya, kita sama-sama bersepakat saat itu kita gunakan dulu atau kita pelajari dulu kalimat nomina di antara dua kalimat yang ada. Kalimat yang berikutnya kan kalimat verba ya. Kalimat verba nantinya akan berisi tentang aktivitas atau kegiatan yang dilakukan di masa lampau. Sedangkan kalimat nomina ini berisi tentang deskripsi eh, atau penjelasan tentang keadaan atau kondisi dari si subjek atau kata benda yang sedang kita jelaskan. Kalimatnya akan sangat sederhana. Kita akan ketemu tiga jenis kalimat. Ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Dan untuk lebih jelasnya, kita coba sama-sama saksikan yang berikut ini ya. Kita buka dulu materi belajarnya. Oke, sebentar. Let me show you this. Harus tunjukin yang ini ya. Oke. Nah, ini dia. Talking about the past. Kita bicara soal masa lampau. Masa lampau ini berarti periode waktunya sudah terlewati. Contoh kemarin, tadi malam, minggu lalu, bulan lalu, 1 tahun yang lalu, dan sebagainya. Nah, balik lagi, kita ini di sini mau ngejelasin kondisi, bukan mau ngejelasin tentang aktivitas. Maka kita nggak ngomongin dulu kata kerja. Verb 1, verb 2, verb 3, justru kita ketemunya sama yang namanya linking verb alias kata kerja penghubung. Pembagiannya seperti apa sih, Pak? Penggunaannya kayak gimana? Kita lihat yang berikut ini. Oke, nih penggunaannya dia diletakkan setelah subjek. Kecuali di kalimat pertanyaan, linking verb atau to be itu dia bergeser ke depan. Ya, jadi di kalimat positif itu kita gunakan subjek terlebih dahulu, lalu kemudian linking verbnya. Yang terakhir adalah complement alias pelengkap dari kalimatnya. Kemudian di negatifnya ada sedikit perbedaan dengan penambahan kata not sebagai bentuk bantahannya. Sedangkan di kalimat interrogatif atau pertanyaannya, linking verb bergeser ke depan, sedangkan subjeknya bergeser di posisi kedua, baru kalimat lanjutannya disertai dengan tanda tanya. Ya, oke. Nah, ini dia. Linking verb atau to be adalah kata kerja penghubung. Dia menjembatani antara si subjek dari kalimat tersebut dengan pelengkap dari kalimatnya. Di sini terbagi dua, ada was dan were. Was, sederhananya, kita bisa langsung set di pikiran kita bahwa kata was ini, kata kerja penghubung was ini, digunakannya untuk orang-orang atau subjek-subjek yang jumlahnya satu, singular. Ada I, he, she, it, person, dan thing. Thing itu apa, Pak? Jumlah benda, sorry, maksudnya adalah benda yang jumlahnya satu. Kalau person kan orang,
yang jumlahnya 1. Misalkan Aziz, orangnya 1 dalam kalimat tersebut. Maka ya berarti kategorinya ada di sini. Kita gunakan was. Ya. Nah, kalau misalkan thing, benda 1. Misal, the table, mejanya 1 nih. Berarti pakainya was. The apple, apelnya 1. Berarti pakai was. Ya. Oke, berikutnya ada were yang kita gunakan untuk mendampingi you, they, we, people, dan things. Pak, ini ada thing, ada things. Bedanya apa? Thing, jumlahnya 1. Things, jumlahnya lebih dari 1. Nah, sedangkan yang people, bedanya sama person. Person, orangnya jumlahnya 1. People lebih dari 1. Misal, the student, siswa, jumlahnya 1. Sedangkan the students, ada S di belakang, berarti siswanya lebih dari 1. Kalau student jumlah 1, pakainya was. Sedangkan students, ada S di belakang, jumlahnya lebih dari 1, maka kita pakai were. Pak, contoh kalimatnya dong. Tahan, sebentar. Ini biasanya terlewati dan kadang-kadang ketika orang lain mengajari teman-teman bahasa Inggris, menggunakan istilah yang berbeda, agak bingung. Yang mana apa maksudnya? Di tabel atas ada keterangan linking verb dalam kurung to be. Some people, some teachers, beberapa guru memilih menjelaskan kata kerja penghubung ini menggunakan istilah to be. Lebih gampang disebutnya memang. Tapi secara kebahasaan, nama aslinya itu ya linking verb, kata kerja penghubung. Tapi balik lagi ya, intinya itu juga. Khawatir teman-teman suatu saat nanti ada sedikit kebingungan, kok guru yang lain menjelaskannya menggunakan kata to be. Ya to be itu ya linking verb. Ya, itu sebabnya Pak Ajis tuliskan di sini linking verb dalam kurung to be. Begitu teman-teman ya. Nah, mari kita coba lihat pola kalimat yang tadi beserta penjelasannya. Oke, ini dia kalimat yang pertama, kalimat yang positif. Kalimat pertama, berisi kalimat positif ini, lagi-lagi tadi yang Pak Ajis bilang ya, diawali subjek dulu, baru linking verbnya, terakhir adalah komplementnya. Pak Ajis akan sedikit coret-coret di sini, nggak apa-apa ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Subjek di sini, tadi kan kita ada beberapa pilihan ya. Ada I, he, she, it, person, dan thing. Lalu kemudian di kategori yang were ada you, they, we, people, dan things. Pak, yang tadi you kan katanya itu kategori lebih dari 1. Padahal kan dia bisa diartikan kamu atau Anda. Jumlahnya 1 dong. Betul. Tapi karena dia bisa diartikan juga sebagai kalian, maka dia dikelompokkannya bareng sama they, we, dan people. Ya. Nah, kita mau pilih pakai subjek yang mana dulu nih? Nanti setelah kita menentukan subjeknya mau yang mana, baru kita bisa menentukan yang ini. Ya, linking verbnya yang mana. Soal komplement, pelengkap, ini teman-teman bisa isi dengan kata sifat, bisa diisi dengan kata keterangan waktu nanti pada akhirnya ya. Pak Haji sengaja nggak tuliskan ada kata sifat, keterangan waktu, dan sebagainya. Biar teman-teman nggak pusing, udah aja Pak Haji tulis komplement. Komplement itu apa artinya? Pelengkap. Ya. Nah, pelengkap ini, tadi teman-teman bisa gunakan lebih dari 1. Ada kata sifat, ada kata keterangan waktu, dan sebagainya. Ya. Contoh kalimatnya kayak gimana? Kayak gini. He was sleepy last night. Karena subjeknya he, maka kita gunakan was. Karena dia jumlahnya 1. Nah, kata sifatnya di sini yang mana, Pak? Ini dia, sleepy. Sleepy artinya ngantuk. Siapakah yang ngantuk? Yang ngantuk adalah subjek he di sini, dia laki-laki di sini. Ya. Nah, last night di sini adalah kata keterangan waktu. Oh, berarti bebas. Nanti kalau latihan bikin kalimat kata keterangan waktunya bebas, tapi bersyarat. Syaratnya apa? Kita gunakan kata keterangan waktu dalam bentuk lampau. Contoh, misalnya seperti ini ada last night, kemudian ada yesterday, misalnya ya, last month, last week. Pokoknya waktu yang sudah terlampaui. Kita nggak bisa pakai tomorrow. Tomorrow itu besok. Next week, minggu depan. Next month, bulan depan. Next year, tahun depan. Itu nggak bisa.
kita gunakan keterangan waktu yang sudah terlampaui. Soal kata sifatnya, balik lagi kita mau menjelaskan si subjek di sini dengan kondisi atau kata sifat yang seperti apa. Oke? Nah, selanjutnya contoh kalimat kedua deh, misal ya. Ada kalimat seperti ini. They were hungry yesterday. Nah, subjeknya siapa? Subjeknya they. Kata penghubungnya otomatis were karena dia lebih dari satu. Kata sifatnya apa? Hungry, lapar. Siapa yang lapar nih? Yang lapar ini. Si subjeknya, yaitu they. Nah, lagi-lagi Pak Dis contohkan di sini kita gunakan kata keterangan waktu yang sudah dalam bentuk lampau. Ada yesterday. Kejadiannya kapan? Katanya kemarin. Ya, Pak, misal nih aku latihan bikin kalimat. Terus kalimatnya misalnya dibolak-balik, boleh nggak? It's okay. Bahkan itu bisa bikin teman-teman lebih mudah belajar sekaligus lebih cepat paham. Pak Adis pun di sini akan mencontohkannya begitu. Teman-teman di sini kan ketemunya kondisi dua kalimat kayak gini. Nah, dua kalimat ini Pak Adis akan ajak buat dibolak-balik bareng-bareng sama teman-teman. Diubah-ubah. Karena ini positifnya nih. Nah, nih Pak Adis tunjukin. Kalau yang negatifnya kayak gimana? Negatifnya kayak gini, teman-teman. Nih, tadi yang Pak Jis bilang ya, kita nih bakal ketemu sama bentuk negatifnya. Negatifnya ada ciri khasnya yaitu not. Untuk menyanggah atau menyatakan tidak. Ya, ups, mohon maaf. Nah, di sini kita ketemu pola kalimat seperti ini. Ada subjek, lalu kemudian linking verb, ada not, ada complement. Ciri khasnya, not ini selalu digunakan setelah linking verb. Jadi kalau teman-teman mau bilang negatif, kalimat yang negatif, bentuknya selalu di sini, ya, yang negatifnya. Setelah melewati, bersebelahan ya, setelah kita nulis subjek, linking verb, baru sebelahnya, sini, kata notnya ditulis. Ya, Pak, aku pernah lihat deh kalimat negatif terus disingkat-singkat. Ya, oke, nanti kita pelajari, tapi nanti ya, kita ini dulu. Nah, coba teman-teman lihat sini. Karena kita ada penambahan not di sini, kalau misalkan kita mau ubah kalimat yang tadi, caranya gimana? Ya udah, tinggal selipin not di situ. Kayak gini hasilnya. Ya, tadi kan he was sleepy last night. Sekarang kita ketemu he was not sleepy last night. Tadi kita ketemu they were hungry yesterday. Sekarang kita ketemu they were not hungry yesterday. So, lagi-lagi yang negatif ini bedanya di sini doang. Ya. Jadi kita mau ubah-ubah kalimat dari positif ke negatif ya cuma tinggal nambahin not. Sederhana kan? Gampang ya? Oke. Nah, Pak, terus kalau misalkan gitu, kalimat yang pertanyaan kayak gimana? Yang pertanyaan akan seperti ini. Ini dia, linking verb terlebih dahulu, baru subjek, baru komplement. Pak, berarti si was sama were-nya maju ke depan. Betul. Was dan were maju ke depan, maka bentuk kalimatnya akan seperti ini. Ya, kalau tadi subjek yang di depan, sekarang nih, linking verb-nya maju ke depan, baru setelah itu ada subjek. Baru dilanjutkan sama kata sifat, kata keterangan waktu, lalu kemudian question mark alias tanda tanya. Yang ini pun sama. Ya, linking verb dulu, baru subjeknya, baru kata sifat, baru keterangan waktu, baru pertanyaan. Gampang? Gampang ya? Cuma bolak-balik dikit-dikit doang. Nah, teman-teman, supaya teman-teman bisa makin paham, Pak Adis mau ajak teman-teman latihan. Nah, latihannya ini sederhana sekali. Teman-teman hanya diminta untuk mengubah kalimat dari yang sudah disediakan, misalkan positif nih. Kayak gini. Ini kan positifnya. Ini kalimat positif. Ketika teman-teman lihat di area jawabannya, teman-teman ketemu dengan tanda negatif seperti ini, berarti kalian bikin kalimat dengan tambahan kata not. Kayak yang tadi. Kalau misalkan yang ini, berarti bikin pertanyaan. Contoh, ini kan kalimatnya she was angry yesterday. She, ini subjek. Was, ini linking verb. Angry, ini kata sifatnya. Yesterday ini adalah
keterangan waktunya. Pak, berarti kalau misalkan gitu, di kalimat yang negatif, setelah angry kita tambahin not. Enggak, nambahinnya bukan di situ, tapi di sini. Ya, lagi-lagi tadi setelah linking verb. Hati-hati. Banyak yang salah di tahun-tahun sebelumnya ya. Di sini nambahinnya. Setelah si angry ini nih, si kata keterangan sifat ini, baru nambahin not. Kebalik. Salah nih kalimatnya, formulanya. Harusnya di sini. Ya, setelah was, baru tambahkan not, baru angry kata sifat ya, baru keterangan waktu. Contohnya jadi gimana, Pak? Jadinya seperti ini. Kita lihat. Nah, ya, sesuai dengan yang Pak Ajis bilang. Setelah was, baru tambahin not di sini. Karena ini bentuk negatif. Ini negatifnya. Pak, terus kalau misalkan gitu, misal ya, aku mau ganti sekalian deh, misalkan sama yang ininya, sama yang pertanyaannya. Gini jadinya. Gampang kan? Teman-teman cukup tulis aja di sini. Nih, linking verb maju ke depan, baru subjek, baru kata sifat, dilanjut dengan complement. Ya, begini caranya. Terakhir ditutup dengan tanda tanya. Gampang kan? Ya, oke teman-teman. Em, teman-teman, Pak Adis ajak untuk berpetualang membedah ini lebih jauh. Teman-teman silakan latihan di rumah. Ketika teman-teman menemukan kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ke Pak Aziz. Pak Aziz sangat terbuka, memberikan kesempatan selebar-lebarnya buat teman-teman buat tanya langsung sama Pak Aziz. Pak, aku bingung chatnya gimana, nanya gimana. Gak usah bingung-bingung. Tanyain aja. Ya, gak usah malu-malu, tanyain sama Pak Aziz apa yang bikin teman-teman bingung, di bagian yang mana. Bila perlu misalkan dijelaskan ulang, Pak Aziz juga bersedia untuk menjelaskan ulang. That's okay. Ya, jangan malu-malu buat nanya, jangan malu-malu buat mengakui kalau ada sesuatu yang bikin kalian masih bingung. Hambatan-hambatan seperti itu perlu kita singkirkan. So, jangan malu buat nanya. Ya, segitu dulu buat kali ini, buat video kali ini. Kita lanjut nanti belajar lewat video berikutnya. Silahkan kerjakan latihan soalnya. Ada 5 pertanyaan di situ. Ada 5 nomor. 5 kalimat tersebut, teman-teman ubah sesuai dengan tanda jenis pertanyaan yang Pak Ajis. Tanda jenis kalimat yang Pak Ajis berikan di sana. Misal, Pak Ajis sudah kasih kalimat positif. So, you have to change the sentence. Kalian perlu ubah kalimatnya to the form of negative and interrogative. Ke kalimat negatif dan pertanyaan. Misal udah pertanyaan, ya udah berarti bikin positif sama negatifnya. Misal udah negatif, berarti positif sama pertanyaannya. Sesederhana itu. Ya, oke? Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.